Halo, halo, selamat pagi anak-anak sekalian semuanya. Apa kabar kalian pagi ini, Nak? Baik ya. Selamat pagi juga. Saya ucapkan kepada anak-anak ya, kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah PH ya. Hasilnya ya bagus ya. Semoga nanti untuk PH selanjutnya lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya ya anak-anak ya. Miss juga senang kalau anak-anak mengerjakan PH itu secara jujur. Oke anak-anak ya. Jadi dari kecil harus kita membiasakan diri jujur ya. Karena itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus ya. Oke anak-anakku semuanya. Nah, pagi hari ini kita sekarang masuk ke tema 2 ya. Bermain di lingkunganku. Ya, sub tema 2. Bermain di rumah teman ya. Kita sudah ke pembelajaran 2 ya. Oke, anak-anak semuanya, marilah sama-sama menyimak pelajaran tematik pada pagi hari ini. Dan anak-anak, Miss minta tolong sebelum pelajaran dimulai, kalian harus sudah mandi dulu. Ya, mandi dan sarapan supaya apa? Supaya anak-anak fokus menerima pembelajaran dari Miss Lince walaupun kita jarak jauh ya. Oke, semuanya untuk anak-anak kelas 2, mari perhatikan video ini. Oke, anak-anakku semuanya, maksud Miss Lince tadi video bukan sesuatu film ya. Nah, lihat di sini ya. Ini masih ingatkah ini permainan apa namanya? Ya. Oke, kita baca dulu. Nina mempunyai banyak teman. Saat hari libur, Nina terkadang bermain ke rumah teman. Teman Nina juga suka bermain ke rumah Nina. Perhatikan gambar berikut. Oke ya. Nah, nanti lihat ini baik-baik apa yang dimainkan Nina bersama teman-temannya. Ya, permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu bermain di rumah temanmu? Oke, nanti anak-anak coba menjawab ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini sebelumnya sudah pernah juga Miss berikan pembelajaran sebelumnya ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, setelah tadi anak-anak melihat Nina sedang bermain dengan teman-temannya, ini coba ini juga PS ya. Yang tadi 2 kalian kerjakan, ini juga ya, nanti masih ada lagi. Jadi tolong dicatat, diingat baik-baik apa PS hari ini ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang digunakan Nina dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Apa yang digunakan mereka? Alatnya itu apa ya? Bagaimana bentuk simpai untuk yang pertanyaan kedua? Kemudian yang ketiga, bagaimana wujud benda simpai? Nah ya, berarti ini PS ya, PS hari ini. Kita sudah menemukan 5 PS ya, dicatat anak-anak ya. Di saat anak-anak membuka video ini langsung ditulis apa saja PS-nya, langsung ditulis ya, biar tidak lupa ya. Oke anak-anakku sekalian. Nah, kita lanjut lagi di sini. Benda padat. Ya. Mari sama-sama kita baca. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah skipping. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran skipping tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap.
Jadi di sini ada contoh dua benda padat yang Miss berikan, satu skipping ya. Dua itu adalah simpai ya. Jadi kedua benda ini disebut dengan benda padat ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan dan Miss Lince sudah menjawab ya. Kenapa Miss Lince menjawab? Supaya anak-anak bisa memahami serta mengerti ya. Bagaimana bentuk benda padat? Nih, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Ya. Seperti berapa hari yang lalu Miss sudah praktekkan kepada anak-anak. Waktu itu contoh benda padat pensil dan batu. Ya, pensil jika dipindahkan ke baskom, pensil itu tidak akan berubah. Ya, Nak ya. Dia tetap seperti pensil. Begitu juga dengan batu, ya. Kemanapun batu diletakkan atau dipindahkan, bentuknya akan seperti batu. Makanya disebut dia benda apa? Benda padat, ya. Benda padat itu dia tidak akan berubah bentuk. Oke, paham ya? Nah, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya selalu tetap, tidak berubah ya, tetap. Walaupun dipindah tempat. Itulah yang disebut dengan benda padat, ya. Berbeda dengan benda cair. Kalau benda cair ya, dia mengikuti wadahnya. Kalau dituangkan ke botol, bentuknya botol. Dituangkan air ke dalam ember, bentuknya akan seperti ember. Nah, dia bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi nomor 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Nah, sekarang Miss mau tanya dulu. Buku itu benda padat, benda cair, atau benda gas? Nah ya, anak-anak sudah tahu bahwa buku adalah benda padat. Ya, apa yang terjadi jika buku dipindahkan? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku itu tetap, dia tidak akan berubah. Kalau buku dipindahkan, contohnya ke dalam lemari, bentuknya akan seperti buku. Dipindahkan ke dalam tas, bentuknya akan seperti tas. Dipindahkan ke dalam rak buku, bentuknya akan seperti buku, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena buku itu benda padat. Ingat ya, Nak ya. Kalau benda padat, dia bentuknya dan ukurannya tidak berubah. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut lagi. Oke anak-anak, tadi sudah dibaca teks tentang benda padat ya. Nah, sekarang perhatikan di sini perintahnya. Anak-anak diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah anak-anak. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kerjakan di buku PS. Ingat ya, tulisan harus rapi dan jelas. Anak-anak, ini nanti kalian kerjakan di buku PS. Tulis soalnya dan kotak-kotaknya yang rapi ya. Karena nanti hasil foto kalian, Miss akan print itu hasilnya. Jadi harus bagus dan rapi. Itu untuk bukti pembelajaran Miss Lince ya, laporan. Perhatikan di sini anak-anak. Tadi perintahnya adalah memberi tanda centang. Di sini ada 10 nama benda. Kursi, meja, minyak, piring, air putih, televisi, sendok, gelas, vas bunga, dan penggaris. Apa itu vas bunga? Itu pot bunga ya. Kalau ada di rumah anak-anak,
Nanti coba tanya mama papanya apa yang disebut dengan vas bunga. Nah, dari benda-benda ini, anak-anak perintahnya disuruh memberi tanda centang ya. Sekarang Miss kasih contoh nih, kursi. Kursi di sini dia termasuk benda padat atau benda bukan padat? Kursi. Nah, kursi adalah benda padat ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, jadi nanti anak-anak memberi tanda seperti ini sesuai dengan bendanya ya. Ini Miss kasih contoh kursi. Dia termasuk benda padat. Nah, kita kasih centang ya. Jadi bukan semua di sini centang, di sini centang, tidak. Lihat dulu nama bendanya ya. Ini contoh dari Miss Lince ya. Oke, kemudian meja, minyak dan seterusnya kalian isi sesuai dengan bendanya ya Nak ya. Paham ya penjelasannya ya? Oke ya, ingat nanti kerjakan di buku PS yang rapi, bikin garisnya juga yang rapi, dan di fotonya juga yang jelas ya. Anak-anak usahakan terang hasil fotonya biar nanti Miss juga ngeprintnya kelihatan rapi dan jelas untuk laporan. Oke anak-anak, perhatikan kembali video pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anakku sekalian, di slide terakhir ini adalah PR ya. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, lihat sini. Oh, ini maksudnya mangkok ya, bukan piring. Mangkuk ya. Mangkuk, ada susu, ada boneka, ada minyak goreng, ada bantal, bola, dan terakhir adalah kursi ya. Nah, dari gambar-gambar ini semua perintahnya adalah mengelompokkan benda-benda ya. Ada berapa bendanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama-nama benda ini ya, nama-nama benda ini ditulis ke sini nama-nama bendanya ya, pindahkan ke kolom ini. Kemudian anak-anak menjawab wujud bendanya itu benda padat atau tidak padat. Nah ya, paham anak-anak PR-nya? Memindahkan nama-nama benda yang ada di sini ke dalam tabel ya. Nanti anak-anak sebutkan nama bendanya apa saja. Kan sudah ada Miss tulis tuh ya. Sebutkan ada 7 nama benda. Kemudian wujud benda. Isinya seperti apa? Dicentang yang sesuai dengan nama bendanya ya. Seperti tadi yang slide sebelumnya. Oke anak-anak, ini PR kalian ya. Nah, ini PR-nya dikerjakan di buku PR. Tulis soal ya, yang rapi dan yang jelas. Kapan dikumpulnya? Dikumpulnya hari Rabu 2 September 2020. Oke, paham tugas PR anak-anak untuk hari ini? Oke ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Ya, semoga anak-anak mengerti dan bisa menerima pembelajaran video pada saat pagi hari ini. Miss Lince ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, atas perhatiannya, dan Miss ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.